Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Masih Baik. Ya, masih pagi harus semangat ya. Hari ini kita belajar tentang di buku pelajaran matematika. Nah, sebelum pelajaran matematika ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ya, Nihil. Jadi hari ini langsung saja ke materinya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika ukuran pusatan data. Tetapi submaterinya yaitu pengaruh nilai ekstrim terhadap mean dan median. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ukuran pusatan data. Ada 3 apa saja? Median, Mean dan modul. Masih ingat konsepnya? Kalau mean apa? Rata-rata. Median nilai tengah. Modulus adalah nilai muncul. Lalu tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui pengaruh nilai ekstrim terhadap nilai mean dan median. Nah, untuk aspek keterampilannya itu diharapkan peserta didik dapat mengolah, membandingkan dan menyajikan hasil analisis perubahan nilai tersebut. Nah, untuk aspek sikap itu peserta didik menunjukkan sikap teliti, aktif, bertanggung jawab dan bekerja sama. Jadi nanti kalian akan saya bentuk jadi beberapa kelompok untuk menganalisis perubahan nilai pada mean dan mediannya. Nah, kapan sebaiknya menggunakan mean atau median agar dapat merepresentasikan data secara tepat? Nah, ini bisa kita jawab ketika sudah selesai pembelajaran. Nah, kalau data di sekitar kita itu bisa dihitung mean dan mediannya, seperti uang saku, kemudian nilai ujian, apalagi jumlah pendapatan. Nah, hari ini saya memberikan contoh tentang durasi menggunakan bermain game online. Jadi pada cerita ini itu ada 4 siswa nih. Ada Adi, Budi, Cici, dan Dani. Nah, mereka itu bermain game sebanyak 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, dan 1,5 jam. Nah, hitunglah nilai mean dan median data tersebut. Jadi, ini ada LKPD. Di sini kalian langsung menuliskan apa yang ada di layar ya. Di situ ada kayak nilai mean awalnya berapa ini. Sudah ada panduannya terkait LKPD ini. Kemudian ada masalah nih. Tadi kan ada 4 siswa yang rata-rata itu yang durasinya itu cuma 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Nah, ini ada seorang pro player namanya Eko. Eko ini seorang gamer Eko. Nah, dia itu bermain gamenya itu selama 15 jam. Jadi kalau ditambah data Eko 15 jam, apakah mean dan mediannya akan tetap atau berubah? Nah, kalian bisa menghitung nilai mean dan mediannya kembali. Kemudian kalian bandingkan. Dan apa yang terjadi? Jadi buka Microsoft Excel-nya, kalian buat datanya. Ya, jangan lupa kalau mean itu apa? Kalau di rumus Excel average ya. Kalau mean median, ya tulis median. Kemudian kolom selnya, jangan lupa. Sudah dicoba? Mana? Ya, oke. Sudah ya, bisa ya. Ini pelajaran TIK-nya bisa? Oh iya, udah diajari kan? Nah, hasilnya bagaimana? Kemudian buatkan diagram-diagramnya. Nah, apakah hasilnya sama dengan yang ada di ini? Sama. Mean-nya dari 4 anak tadi berapa? 1,5.
berarti tidak seimbang. Nah, tetapi mediannya tetap sama. Nah, dari ini perubahan main yang satu ke main yang baru bisa kalian analisis di misi 2 KKPD bersama teman kelompok kalian. Saya beri waktu 2 menit ya. Sudah semangat ya. Nah, kalian sudah menemukan nih bagaimana mainnya tadi kok bisa berubah, apa yang mempengaruhinya, apakah rumus min itu berpengaruh? Apa sih rumus minnya? Rumus min jumlah data dibagi jumlah data. Nah, kalau misalnya datanya bertambah banyak, apakah berpengaruh pada minnya? Nah, itu bisa kalian diskusikan. Kemudian ada studi kasus nih. Dari data tersebut, misalkan kalian ingin mencari kesehatan nanti di tahun 2030, yang ingin membuat kebijakan panti rehabilitasi kecanduan game berdasarkan data tadi. Nah, kira-kira kalian menggunakan data min atau median untuk merepresentasikan kondisi asli data tersebut? Tentang bermain game online tadi? Median. Nah, karena kalian menjawab median, bisa dipresentasikan kelompok 1 bagaimana dari awal tadi? Ya. Jadi di situ karena kita tahu tadi ya bahwasanya main itu sangat sensitif terhadap data pencilan. Data pencilan itu contohnya data yang sangat tinggi tadi yaitu global echo. Kali ini karena rumus main itu melibatkan penjumlahan seluruh data itu, sehingga jika ada data yang besar itu pasti akan berpengaruh pada jumlah datanya. Oleh karena itu di sini kelompok kami memilih median karena ada pencilan tadi yang merusak median tersebut sehingga tidak dapat untuk mewakili sampel dari kelompok tersebut. Sudah, kelompok lain apakah ada yang berbeda? Sama. Jadi bisa disimpulkan keterangannya kalau ada data outlier atau pencilan atau data ekstrim seperti data yang Eko tadi 15 jam yang sangat tinggi, itu main atau rata-rata itu menjadi tidak akurat karena mereka itu terdistorsi oleh nilai ekstrim. Sebaiknya kita menggunakan ukuran pemusatan data median supaya bisa menggambarkan data yang sebenarnya. Nah, rumus min menjumlahkan semua angka sehingga nilai yang tidak rusak benar yang dikatakan oleh Wawi. Jadi kalau itu tadi ditambah terus dibagi, maka akan berpengaruh pada minnya. Nah, sehingga median dipilih karena media itu hanya mencari posisi tengahnya, datanya diurutkan. Jadi kalau yang tertinggi di paling ujung maka akan tetap dihitung 1. Jadi tidak merusak data-data yang lain, sehingga yang paling tepat adalah ketika ada data outlier maka menggunakan median. Waktunya kuis. Coba. Nah, pendapatan masyarakat menggunakan min atau median sebaiknya? Median. Tinggi badan? Min. Tagihan listrik? Min. Pengeluaran uang saku? Uang saku? Median. Tadi contohnya Pak Esri. Median. Kita coba ya. Nah, benar. Jadi pendapatan masyarakat itu median, ya kan? Karena ada orang yang kaya dengan penghasilan satu hari 1 miliar, ada orang yang satu hari cuma 100.000. Terus tinggi badan siswa ini min karena rata-rata 150-an lah ya. Kecuali ada penyakit tertentu, jadi tidak bisa lah kita harusnya sebagai data napas. Kemudian tagihan listrik itu pasti akan stabil karena pengeluarannya sama, barang-barangnya itu aja, kecuali kalau kalian menambah barang-barang yang aneh. Kemudian pengeluaran uang saku sekolah, nah ini ada anak yang ekonominya tinggi, ada anak yang sekolah, jadi bisa berbeda sehingga kita buat menjadi median, kita buat menggunakan median. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulan hari ini apa, teman anak-anak? Kesimpulan hari
Nah, mean ini cocok untuk data normal. Nah, sedangkan median untuk data yang memiliki pencilan atau data ekstrim. Nah, ada studi kasus lagi. Ini bisa kalian coba di rumah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa ya, ini tentang masa depan kalian nih, misal bekerja sebagai di toko roti. Kalian mau pilih yang mana? Ini ada anak manajer, tahun 2 juta. Nah, karena waktunya sudah selesai, dan jangan lupa ya untuk mengisi jurnal refleksi di situ yang sudah saya bagikan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya pimpin doa terlebih dahulu ya. Saya akhiri dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa belajar untuk minggu depan karena kita akan membahas tentang penggunaan modus. Nah,